Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. CEO Polmark Indonesia, F. Saifullah Fattah, memberikan perbandingan kinerja kepemimpinan antara Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut EF, kepemimpinan keduanya berbeda karena Anies sendiri bukanlah petugas partai. Kondisi tersebut berbeda dengan Jokowi yang selama ini adalah kader partai politik, yakni PDIP. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyebut Jokowi adalah petugas partai, dan petugas partai harus nurut keputusan partai. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Pak Jokowi itu sudah menjadi pekerja partai sejak jadi wali kota Solo, bahkan ketika menjadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun menjadi gubernur. Praktek oligarki tersebut akan menjadi masalah apabila negara tersebut tidak dipimpin orang yang tegas. Sekarang oligarki tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Maka dari itu, berharap sosok yang dapat memimpin Indonesia ke depan adalah sosok yang berani keluar dari kendali oligarki. Jadi harapannya ke depan adalah ada presiden di masa yang akan datang bukan jadi alatnya oligarki, tetapi ia mengendalikan oligarki. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Sebelumnya, nama Anies Baswedan mulai dikenal secara nasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Saat itu, Anies langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Anies juga sempat mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Namun, belum berhasil dalam konvensi Capres Partai Demokrat saat itu. Setelah itu, Anies menjadi juru bicara Jokowi JK pada Pilpres 2014 yang kemudian dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tetapi jabatan itu tidak lama, sebab ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Tidak jadi menteri, Anies Baswedan lalu diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya kemenangan pada 16 Oktober 2017. Ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, suhu politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin hangat. Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada mulanya disebut sebagai petugas partai. Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan pun tidak mau kalah. Relawan Amanat Anies yang diprakarsai oleh Partai Amanat Nasional menyebut Anies sebagai petugas rakyat. Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batu Tulis Bogor. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia mengatakan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun Ganjar sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai capres untuk Pilpres 2024. Terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik, sebab kader harus mendapatkan restu dari ketua partai. Ganjar mengatakan sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai kalau tidak ada tanda tangan dari ketum partai tidak akan bisa mendapatkan jabatan publik. Mari kita bicara konstitusi, kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau menjadi gubernur yang tanda tangan adalah ketua partai. Ganjar lantas menjelaskan penetapan capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Menurutnya, seorang kader yang menjadi capres harus mendapatkan restu dari ketua umum partai sesuai konstitusi. Bila tidak mendapatkan dukungan partai, ia memastikan seorang tidak bisa menjadi capres. Sementara, istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia. Kader PAN ini menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal, apa yang rakyat minta. Jadilah petugas rakyat. Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah berkata, "Kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai."